Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Pemrograman Visual kelas PM 2023H. Dengan saya Lustanti Rara Halis dengan NIM 105. Saya Dita Kusuma NIM 114. Di sini kami membuat sebuah game menggunakan RPG Maker, di mana game itu menceritakan tentang seorang kakak yang nantinya akan menyelamatkan sang adik karena diculik oleh Raja Iblis. Nah, untuk gamenya akan di-share screen oleh Rara. Untuk ini tampilan awal gamenya, nama gamenya itu Geometry Quest The Sibling Saga, karena konten yang kita ambil adalah geometri dengan materi yaitu bangun datar dan bangun ruang. Dan Sibling Saga itu kisah saudara itu tadi yang saudara perempuannya itu diculik oleh Raja Iblis. Nah, ini untuk tampilan awal dari gamenya itu langsung ke kota satu. Jadi timelinenya itu sudah melalui beberapa petualangan dan sampai ke kota ini. Kemudian ini tidak ada intro, jadi player itu harus berpetualang langsung untuk mencari petunjuk. Ini bisa ke kanan, kiri. Nah, saya ke sini. Kemudian nah, di sini ada tangga, mungkin bisa turun terlebih dahulu. Nah, tapi di sini tidak bisa berpetualang jika tidak lulus tes. Nah, ini merupakan salah satu petunjuk, jadi harus mencari paman sapi ini. Ini bisa berkeliling-keliling terlebih dahulu. Ya, ini bisa saja bertemu monster dalam situasi saat berpetualang. Ini karena belum ada seperti input nama, sehingga untuk nama playernya ini masih kosong. Nah, ini bisa melanjutkan berpetualang untuk mencari paman tadi. Nah, di sini ada NPC, bisa kita ajak untuk ngobrol. Nah, apa yang Anda menjadi sama? Ya, mereka biasa memanggil paman sam. Jadi ini paman samnya. Kemudian di sini kita bisa input nama, misalnya kita. Kemudian, oke. Hmm. Nanti di sini akan mulai ada seperti intro, cerita tentang apa yang harus dilakukan, tujuannya berpetualang ini apa. Nah, ini jadi keluarga mereka ini sama-sama diserang oleh Raja Iblis. Kemudian untuk sang adiknya yang tokoh utama ini diculik, sehingga yang tokoh utama ini harus berperang untuk mencari adiknya. Kemudian karena perjalanan menuju Raja Iblis itu berbahaya dan penuh tantangan, Paman Sam ini memberikan sebuah tes kepada sang player. Ini ada beberapa tes, ini merupakan salah satu contoh soal terkait dengan bangun datar secara kontekstual. Jadi ini nanti bisa memilih, player bisa memilih jawabannya. Ini langsung saja. Nah, ini jawaban dari player benar. Bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian diberi 500 gold, 2 apel, 2 anggur, dan 2 jeruk. Ini nanti bisa dilihat di menunya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk tadi terdapat memperoleh 500 gold dari Paman Sam. 2 goldnya ini dari monster sebelumnya. Kemudian ini untuk level karena saya sudah memainkannya. Jadi untuk yang pertama kali pasti level 1. Ini untuk item tadi, itu ada beberapa item. Nah, ini ada apel, anggur, dan jeruk ini. Kemudian kita bisa turun tadi melewati tangga karena sudah lulus tes dari Paman Sam. Kalau berpetualangan kembalilah ke mana. Nah, di sini ada NPC lagi, kita bisa ngobrol lagi. Nah, di sini NPC-nya sudah mengumpulkan semanggi berdaun empat. Jadi, eh, timeline dari cerita ini itu setelah pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis itu meninggal dunia. Jadi, untuk kayak seperti senjatanya itu terbagi menjadi beberapa semanggi berdaun empat. Nah, di sini si rambut merah ini mengumpulkan semanggi berdaun empat untuk membuktikan apakah legenda tersebut benar seperti itu. Nah, si player menceritakan tujuannya berpetualang seperti itu. Nanti ada cerita tentang asal-usul semanggi berdaun empat. Di sini nanti playernya akan diberikan semanggi berdaun empat karena si merah ini merasa bahwa playernya lebih membutuhkan seperti itu. Karena di sini salah satu event nanti bisa pemain itu bisa berkeliling-keliling untuk mencari daun semangginya tersebar di beberapa daerah. Ada di kota pertama dan kota kedua untuk yang semangginya itu. Di sini ada player lagi ini bisa ngobrol juga. Nah, ini itu hanya ngobrol-ngobrol dan ini ada tunjuk. Nah, di sini saat ditanya petunjuk untuk ke Raja Iblis itu si anak ini tidak tahu dan menyuruh untuk pergi ke desa Margon. Mereka mungkin bisa memberikan informasi. Jadi ini salah satu petunjuk. Jadi petunjuknya di sini itu tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui percakapan melalui dengan NPC. Jadi harus sering-sering dibaca yang percakapan dengan NPC-nya. Nah, ini akhirnya menuju ke desa Margon sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, di sini ada desa. Oh, ternyata tidak bisa masuk. Jadi ngobrol terlebih dahulu dengan penjaganya. Seperti biasa nanti ada beberapa tes seperti itu.
Nah, jadi di sini sudah masuk ke desa, terus ada NPC yang berkeliling di sekitar kita, ini bisa ditanya juga. Nah, apakah mau beli buah? Jadi di sini ceritanya si anak kecil ini pedagang. Jadi kalau tidak, ini ya tidak, mungkin bisa juga ya. Nah, ini ada untuk membeli itu ada beberapa item di sini. Ini harganya 2 gold, 5 gold. Terus bisa juga menjual item seperti itu. Nah, karena kita tidak mau membeli, jadi cancel saja. Kemudian di desa, nah di sini ada NPC, kita cari jalan terlebih dahulu ke sana. Nah, ada banyak tuh. Bisa dalam kembara. Nah, di sini juga ada beberapa petunjuk. Semua orang bergosip tentang monster yang akan mulai menyerang desa. Nah, ini diberikan persoalan. Untuk jawabannya, nah ini salah. Jika salah seperti ini. Kemudian nanti bisa juga diulang lagi untuk menjawabnya. Jadi bisa. Nah, tadi ini sudah kembali. Nah, jadi ini bisa melanjutkan petualangan. Di sini ada NPC lagi, bisa ditanyai. Nah, ini jika merasa kuat dijawab ya, jika tidak ya tidak. Nah, ini karena kami merasa kuat jadi kami jawab ya. Bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini ada NPC. Nanti bertanya. Nah, bisa dijawab ya atau tidak sesuka hati. Ini, nah akan diberi tes. Dia meminta layan-layan, bla 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 bla. Nah, jika misalnya dijawab asal ini, nah, ternyata jawabannya salah. Nah, padahal aku akan memberi hadiah jika menyelesaikan tantangan. Nah, di sini bisa nanti diulangi lagi seperti ini. Nah, kemudian diberikan soal lagi oleh NPC-nya tadi. Ini dijawab. Bagaimana dengan kekuatanmu? Nah, ini diberikan tes lagi. Nah, mendapat 30 EXP dan 2 gold. Nah, mendapatkan satu potion. Nah, kemudian bisa berjalan-jalan lagi mencari informasi. Ini ada NPC, bisa ditanyai atau kita mungkin ke sini dulu. Nah, kita sudah berbicara. Kami membicarakan tentang gerbang teleport di Tenggara Desa. Itu sudah mulai aktif lagi. Kemudian gerbang yang menjadi akses ke kota terdekat dengan kastil iblis. Jadi berarti ini berarti menuju ke gerbang teleport. Karena ini akses terdekat ke kastil iblis. Kemudian, nah ini iblis akan mulai menyerang desa. Nah ini bisa mencari ke tenggara desa. Diperkirakan saja tenggaranya itu yang mana. Kemudian jalan-jalan. Sebenarnya di sini bukan hanya di luar rumah saja yang bisa apa ditelusuri, di dalam juga bisa. Nah seperti ini juga bisa masuk ke rumah-rumah. Nah ini ada nenek-nenek. Nah ini bisa ditanya. Apakah kamu pembara? Ini nanti ada questnya. Nah, bisa saya akan membantu nenek atau tidak mau itu juga bisa terus. Nah, misalnya di meja tidak mau. Nah, ini seperti ini. Tapi jika berubah pikiran bisa lagi. Ini bisa ditanya nenek-nenek seperti ini. Neneknya memberi pertanyaan. Nah, ini bisa dijawab langsung. Nah, ini ternyata kurang tepat. Nah, nanti bisa dihitung lagi. Atau mungkin jika sudah menyerah juga bisa tidak. Nah, itu bisa diulangi sampai jawaban final. Nah, ini bisa dilanjutkan petualangannya. Nah, tadi menuju ke Tenggara di sana. Di sini ada tangga bisa ke bawah. Yang kiri, tidak apa-apa. Ya, jadi misalnya nanti mau keliling-keliling ke sebelah kiri terlebih dahulu juga bisa, kanan dulu juga bisa. Di sini bisa dilanjutkan seperti ini. Nah, ini bisa ke kanan terlebih dahulu jika ingin berkeliling, atau mungkin tadi bisa ke sebelah kiri desa, itu juga bisa. Jadi nggak langsung ke desa, keliling-keliling terlebih dahulu. Karena di sana juga ada event dan seperti quest gitu. Sini, nah ini teleport. Nah, ini bisa keliling-keliling. Nah, ternyata Anda mendapatkan semanggi berdaun 4, tadi mager. Nah, ini dapat semanggi tadi. Nah, ini ada buah, ini bisa coba dimasukin. Di sini ada quest ini. Bentuknya labirin, bisa di ya gitu terkena masalah. Nah, di situ ada seperti orang ternyata ini musuh NPC biasa yang diberi pertanyaan. Nah ini salah tadi diteleportasi ke daerah yang sudah ditentukan. Nah ini bisa kembali lagi pertanyaan lagi, ini bisa mulai dihitung. Ini di bawah. Nah, seperti ini coba ya. Nah ternyata benar ya, diminta untuk melawan yang musuhnya ini. Nah ini monster yang berubah jadi monster. Nah, jadi dia ini salah satu golongan raja iblisnya. Ini dapat hadiah. Nah, bos kalian telah dikalahkan. Anda telah mendapatkan semangat berdaun empat. Nah, ini jadi mendapatkan semangat berdaun empat. Nah, ini bisa keliling-keliling atau mungkin mau ke sini terlebih dahulu untuk mengambil ada peti harta karun. Bisa jalan-jalan. Eh, nah, selamat Anda mendapatkan 10 poin. Bisa dilanjutkan mencari pintu keluar. Karena tujuannya mau ke kota. Ya,
Nah, jadi ini mulai mencari pintu keluar karena tujuannya tadi mau ke kota yang terdekat dengan kerajaannya Raja Iblis. Nah, ini adalah kota kedua. Jadi, untuk kota keduanya bisa turun. Ternyata jalan buntu. Jadi naik lagi. Percakapan dengan NPC. Jadi yang perempuan ini nggak percaya kalau yang player ini manusia karena tadi keluar dari dungeon yang dianggap berbahaya. Nah, jadi diberi pertanyaan. Nah, ini bertanya tentang jalan ke kerajaan iblis. Nah, dia jawab tahu, tapi sudah rusak itu. Kalau tidak ada jalan lain, entahlah hanya tetua yang tahu. Jadi, hanya tetua desanya yang tahu. Tujuan selanjutnya adalah ke tetua desanya. Ini bisa dilanjut untuk mencari tetua desa. Di sini ada NPC, bisa ditanyain. Nah, bantu aku mengumpulkan menangkap 5 monster. Jadi, ini ada event pertama atau quest. Nah, misalnya mau juga seperti ini. Kembalilah lagi untuk mendapatkan hadiah. Ini kita bisa keliling-keliling cari monsternya. Nah, untuk monster dikalahkan. Nah, coba kembali lagi. Apakah sudah? Nah, ternyata masih kurang. Nah, ini bisa berkeliling-keliling lagi. Bisa berkeliling lagi. Sinar ke bawah, coba dijelajahi. Nah, ternyata tidak bisa. Berarti ini bukan pintu masuknya. 9 lagi. Saya ada keluar. Malah setahun. Tapi saran saya untuk terus bertarung karena nanti untuk melawan Raja Inggris itu butuh level yang tinggi. Ini bisa di sini. Oh, ternyata dia hanya bisa jalan. Ini bisa dilanjutkan dari sini ada pintu keluar ini bisa keluar dari sini. Nah, ternyata tadi di jalan yang tadi. Nah, ini ternyata keluar di jalan yang tadi. Ini bisa dilanjut dijelajahi mencari monster. Nah, bisa dilanjutkan mencari monster atau mencari tetua juga bisa. Nah, ini coba. Di sini ada tangga. Nah, di sini ada NPC. Bantuan untuk menyelamatkan yang apa tempat penyimpanan makanan itu. Ini quest yang kedua bisa dicari. Nah, ini bisa dicari-cari yang tempat di sini ada daerah yang terbakar. Nah, ini kemungkinan yang besar adalah tempat penyimpan makanannya. Ternyata setelah menghilangkan monster itu apinya bisa dihilangkan. Mari coba keliling. Ini menuju ke monster yang tadi. Nah, ini karena tadi sudah banyak monster yang dikalahkan, ini bisa coba kembali ke yang mbak-mbak tadi. Untuk menagih hadiah, mereka aja sudah bisa. Nah, diberikan pertanyaan. Ini bisa dijawab. Nah, benar, karena benar, ini diberikan lagi. Nah, apakah Anda tahu di mana keturunan pahlawan yang membuat senjata legendaris dari daun semanggi? Nah, jadi itu yang tadi di kota satu yang berambut merah tadi kan menjelaskan tentang asal mulanya. Itu ternyata nanti ada keturunan pahlawan yang bisa mengubah semanggi itu menjadi senjata. Dan di sini dia tanya di Mbak. Nah, dia ada di rumah yang besar. Nah, ini bisa masuk-masuk ke rumah untuk mencari Pak Kayu, Pak Tukang. Nah, ini mungkin saja. Nah, ternyata ini keturunan pahlawan yang mengubah semanggi berdaun menjadi senjata. Nah, iya, boleh senjata. Misalnya, ambil ini. Kau tidak mungkin cukup semanggi, jadi ini masih harus mencari lagi. Kedua, ada NPC, mungkin bisa cari kayunya. Jumlah kayu sudah tercukupi pergerakan di naga, dan sebaiknya ke dalam. Nah, jadi ini kapal untuk ke kota ketiga atau Kastil Raja Inggris. Jadi bisa langsung naik kapal atau mungkin bisa menyelesaikan event yang semanggi tadi. Atau mungkin kota pertama. Untuk ke kota pertamanya itu ada gerbang teleportasi satu arah, jadi dari kota kedua ke kota pertama, tapi bisa nanti diekspor sendiri. Ini akan menuju ke kota kedua. Nah, di sini juga ada sebangsa pulau bisa dijelajahi.
Ya, nah, nah, ini di kota ketiga. Nah, ini bisa dilanjutkan. Nah, ini ada ketemu musuh. Nah, ini, nah, ini bisa dijelajahi kota ketiganya. Jadi di sini kondisinya itu rusak karena dikuasai Raja Iblis. Nah, Anda mendapatkan apa tiba-tiba? Oke, bisa keliling-keliling. Nah, ini bisa coba dong. Nah, kalau di sini tuh harus banyak-banyak bertarung karena nanti kan sudah dekat Raja Iblis, jadi harus meningkatin level. Keliling-keliling ke kastil Raja Iblis, jadi ada banyak level. Lanjut, lanjut. Nah, ini ketemu adiknya. Nah, plot twist ternyata dia bukan adiknya. Karena seharusnya orang tuanya udah mati, tapi adiknya itu malah mau bertemu mereka. Jadi kan ya, lawan. Nah, jadi ini Tenebris ini nama dari Raja Iblisnya ini. Nah, ini karena nyawanya tinggal sedikit, jadi dia berubah. Ini katakan gimana adik tentang hampir sudah mati. Jadi ini percakapan, kemudian di Nah, Tenebris setelah dikalahkan, Anda mendapatkan 1.000 gold dan Anda mendapatkan beberapa item. Bisa dicek nanti. Tapi fokus utamanya mencari adik. Nah, di sini ditemukan adiknya ternyata di Skala. Kakak kok data akhirnya kok data. Nah, ini game over. Jadi sebenarnya itu untuk game ini bukan hanya bisa menjelajah daerah di luar bangunan saja. Sebenarnya kalau masuk ke bangunan-bangunan itu juga bisa. Nanti ada peta-peta map-map lain. Tapi ini fokusnya kan untuk garis besar ke Raja Iblisnya. Jadi bisa nanti mungkin di explore lebih lanjut. Seperti itu. Saya kembalikan ke kita. Oke, jadi itu tadi game kita. Mungkin bagi yang ingin mencoba, boleh silakan hubungi kami di bawah ini. Nanti akan kami berikan link untuk mendownload gamenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.